Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut rangkuman materi persiapan PTS 1 Seni Budaya kelas 8, bab 1 Seni Rupa dan bab 2 Seni Musik. Gambar model adalah gambar yang dibuat oleh seseorang berdasarkan objek yang dilihatnya secara langsung. Unsur-unsur seni rupa seperti bentuk, garis, tekstur, bidang, gelap, dan terang atau pencahayaan sangat dibutuhkan saat menggambar model. Berikut unsur-unsurnya ya, ada garis, gelap, terang, bentuk, dan lain sebagainya. Ada di gambar. Berikut juga pengertian menggambar model itu apa. Beberapa prinsip-prinsip menggambar model diantaranya yaitu komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Bisa dilihat di gambar bagaimana bentuk yang komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Seperti itu. Begitu pula gambar bentuk proporsinya seperti apa. Gambar bentuk merupakan gagasan bentuk yang diwujudkan di atas bidang gambar melalui kemahiran tangan dengan media titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menggambar bentuk diantaranya yaitu teknik linier, teknik blok atau siluet, teknik arsir, teknik dusel atau digosok, teknik titik pointillis, teknik akuarel atau sapuan basah, dan teknik plakat. Di gambar terlihat contoh gambar seperti apa, teknik titik pointillis, teknik akuarel, dan yang lainnya. Di gambar juga ada tentang pengamatan, sketsa, dan menentukan gelap terang. Ada juga tekniknya dan alat-alat bahan menggambar model, ada pensil dan yang lainnya. Langkah-langkah menggambar bentuk dengan pendekatan model diantaranya yaitu pengamatan, sketsa, menentukan gelap terang, dan menentukan teknik. Alat-alat dalam menggambar model diantaranya yaitu pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, cat air. Di gambar terlihat ada media-media gambarnya, ada penghapus, kertas, pensil warna, krayon, cat air, dan yang lainnya. Gambar ilustrasi bermakna gambar yang menjelaskan atau memperjelas sebuah teks atau kalimat, paragraf, atau cerita. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin yang bernama illustrare. Kemudian teknik menggambar ilustrasi bisa dikerjakan secara manual, digital, atau hibrida. Hibrida itu adalah gabungan antara manual dan digital. Untuk menggambar secara digital diperlukan kemampuan atau kecakapan dalam menguasai perangkat lunak seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, atau Adobe Illustrator. Corak gambar ilustrasi terdiri dari realistis dan karikatur dan dekoratif. Terlihat di gambar corak-corak gambar ilustrasi, ada realistis dan karikatural. Gambar ilustrasi realistis dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kalau realistis. Kalau ilustrasi karikatur menampilkan objek seseorang dengan karakter yang aneh dan lucu dan mengandung kritikan atau sindiran. Karikatur berasal dari bahasa Italia yang bernama caricature, ya, caricature, yang berarti melebih-lebihkan atau mengubah bentuk. Disebut juga tuh deformasi. Karikatural dibedakan menjadi gambar karikatur dan gambar kartun. Jadi karikatural itu ada dua, ya, dua macam. Media gambar ilustrasi diantaranya itu spidol, pena, device komputer, ya, device apapun juga bisa, laptop atau iPad, tablet, cat air, pensil warna. Prosedur menggambar ilustrasi meliputi gagasan, sketsa, dan pewarnaan. Jadi kalau prosedur menggambar ilustrasi itu ada gagasannya, ada sketsa, dan pewarnaan. Lagu Way Back Home ini termasuk jenis lagu dari mancanegara, bukan lagu Indonesia, ya.
Back Home itu. Lagu Mau Jumpa itu dari Indonesia, diciptakan oleh Abraham Abduh yang berasal dari Aceh. Lagu Ampar Pisang berasal dari daerah Kalimantan. Lagunya seperti ini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak bigi dihurung bari-bari, mangga lepok, dan seterusnya. Kemudian lagu Ayam dan Lape berasal dari Sumatera Barat yang diciptakan oleh A. Hamid. Ya. Lagu seperti ini. Luruihlah jalan Payakumbuh, kayak gitu. Jadi seperti itu lagunya. Lurulah jalan Payakumbuh dan seterusnya. Jadi berasal dari Sumatera Barat. Lagu Sinagar Tulo berasal dari Sumatera Utara yang diciptakan oleh Tilhang Gultom. Lagunya pasti sudah tahu semua kan? Sinanggar tulo tulo atulo, sinanggar tulo tulo atulo, dan seterusnya. Bisa dicek di internet ya, di Google atau di YouTube. Lagu Bumi Bulan berasal dari Jawa Barat yang diciptakan oleh Benny Korda. Lagunya seperti ini. Bubui bulan, sangrai bentang, panon poe disasate, dan seterusnya. Kemudian lagu Jali-Jali berasal dari Jakarta atau Betawi. Misalkan, ini dia si Jali-Jali, lagunya enak, merdu sekali, dan seterusnya. Bisa dicek aja di YouTube atau di Google. Lagu Angin Mamiri berasal dari Sulawesi Selatan yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Lagunya seperti ini. Angin mamiri ku pasang, pitujui tongana, tu sarua takkan lupa, kayak gitu. Dan seterusnya. Kalau lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari daerah Papua. Lagunya seperti ini. Hey Yamko Rambe Yamko, Aronawa Kombe, kayak gitu ya. Dan seterusnya. Lagu Gundul Pacul berasal dari Jawa Tengah yang diciptakan oleh R.C. Harjo Subroto. Lagunya seperti ini. Gundul pacul gelelengan, gitu ya. Nyunggi wakul gembelengan, wakul glimpang segane dadi saratan, dan seterusnya. Begitu. Lagu Lir Ilir diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Nama lainnya adalah Raden Said atau nama kecilnya Jaka Said. Lagunya seperti ini. Lir ilir, tandur sumilir. Nah, kayak gitu ya. Dan seterusnya. Bisa dicek di YouTube lagunya seperti apa. Lagu Anak Kambing berasal dari Nusa Tenggara Timur. Lagunya seperti ini. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Biasanya tuh battle gitu ya, ada dua orang nyanyi saut-sautan. Nah, ini adalah tokoh Benyamin Sueb. Beliau adalah seorang seniman asli Betawi yang sukses dalam lawak, ya, perfilman dan lain sebagainya. Di musik juga sukses. Bisa dibaca di gambarnya. Berikutnya ciri-ciri lagu daerah diantaranya itu teks lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat. Lagu daerah diwariskan secara turun-temurun. Terus lagu daerah itu pada umumnya tidak diketahui penulisnya atau penciptanya atau anonim ya, no name. Lagu daerah pada umumnya memiliki susunan melodi dan syair yang sederhana. Berikutnya kegunaan lagu daerah. Lagu daerah gending kebo giro. Lagu yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Jawa, itu biasanya seperti itu. Kalau nyanyian katoneng itu digunakan dalam upacara kematian adat Karo. Kalau lagu Dodoi merupakan salah satu bagian dalam pengasuhan anak pada masyarakat Melayu Siak. Nilai religius atau keagamaan. Lagu Sluku-Sluku Batok
tembang dolanan yang populer di Jawa Tengah. Di Jawa tentang perintah agar mencegah hawa nafsu. Jadi dolanan itu permainan ya. Hawa nafsu atau menyucikan hati dengan menyebut lafal batoke ela elo yang berarti batnaka la ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid. Lagu ilir-ilir tembang dolanan atau permainan dari Jawa Tengah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam dakwah menyebarkan Islam. Lagu ini bermakna bangunlah dari keterpurukan, dari sifat malas, bangunlah dari kebodohan tentang tidak mengenal Allah. Berikutnya nilai budi pekerti. Lagu jaranan merupakan tembang dolanan atau permainan dari Jawa Tengah yang memiliki makna kebersamaan dan saling menghormati. Lagu Cincang Kaling merupakan lagu daerah asal Jawa Barat yang syairnya tanpa makna dan hanya sebatas guyonan belaka. Berikutnya, teknik menyanyikan lagu daerah dapat dilakukan dengan cara bernyanyi satu suara atau unisono dan bernyanyi dengan dua suara atau lebih. Jadi teknik menyanyi lagu daerah itu ada dua. Nah, kalau bernyanyi unisono itu adalah bernyanyi secara berkelompok dengan satu suara. Jadi nyanyi bareng-bareng, ada beberapa orang nyanyinya satu suara aja. Kalau solo vokal pastinya bernyanyi dengan satu orang aja gitu ya. Nggak mungkin beberapa orang karena kan solo, jadi solo vokal. Kalau paduan suara bernyanyi secara berkelompok 10 orang atau lebih dengan beberapa suara ya, seperti sopran, alto, tenor, bass atau disingkat SATB, dan biasanya diiringi oleh piano. Yang ngiringin piano paduan suara itu. Kalau sopran itu jenis suara wanita yang tinggi, kalau mezzo sopran suara sedang wanita, kalau alto itu jenis suara laki-laki tinggi. Alto itu jenis suara wanita rendah, tenor jenis suara laki-laki tinggi, bariton jenis suara laki-laki sedang, dan bass, suara bass itu jenis suara laki-laki rendah. Nah, vokal grup adalah bernyanyi secara berkelompok, biasanya 5 orang ya, dengan suara 2 dan suara 3. Dan biasanya diiringi dengan alat musik gitar atau non elektrik. Akapela adalah bernyanyi secara berkelompok, biasanya 5 orang tanpa menggunakan instrumen musik. Suara alat musiknya berasal dari mulut. Ya, kayak misalkan gini, telempang tembang, telempak tembang tembang, tumpak tumpak belang bang, dempak tung turun tung tung dem dem dem, pak dem, kayak gitu misalkan. Allahumma sholli wassalim ala, dan seterusnya. Kemudian bernyanyi dengan teknik kanon adalah bernyanyi dengan teknik susul menyusul. Jadi ada beberapa kelompok nyanyinya susul menyusul ya, ganti-gantian. Ketika kelompok pertama nyanyi di baris pertama, kelompok 2, 3, 4 diam saja. Ketika kelompok pertama itu menyanyikan yang baris kedua, nah kelompok kedua baru masuk menyanyikan baris yang pertama, dan seterusnya seperti itu. Jadi susul menyusul, itu namanya teknik kanon. Kalau teknik pernapasan diantaranya yaitu pernapasan dada. Ketika menarik nafas, rongga dada itu rongga dada dan perut mengembang ya, jadi kurang baik untuk bernyanyi. Kalau pernapasan perut, ketika menarik nafas perut mengembang, dan itu juga kurang baik untuk bernyanyi. Yang bagus adalah pernapasan diafragma. Ketika menarik nafas, rongga badan ikut mengembang, dan itu bagus sekali, baik sekali dalam bernyanyi ya, menggunakan pernapasan diafragma. Kejiwaan dalam bernyanyi berhubungan erat dengan ekspresi penyanyinya untuk melakukan penjiwaan pada sebuah lagu. Jadi bisa dilakukan hal-hal sebagai berikutnya. Yang pertama, berusaha mengetahui maksud penciptaan lagu. Jadi sebelum kita nyanyi itu harus tahu dulu lagunya itu tentang apa. Jadi kita harus berusaha untuk mengetahui maksud penciptaan lagunya tentang apa, sejarahnya kayak gimana. Kemudian yang kedua, memahami pemenggalan kalimat-kalimat, bahasa dan musiknya dalam lirik tersebut. Yang ketiga, kita harus menghafal lagu tersebut dan memahami tanda-tanda dinamik temponya sebelum kita bernyanyi. Yang keempat, mengetahui latar belakang penciptaan lagu tersebut. Jadi kita harus tahu dulu sejarahnya juga, mengapa lagu itu tercipta. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Jika kalian sudah menyimak dan paham, jangan lupa tuliskan di kolom komentar nama kalian, kelas, dan tanggal bulan tahun hari ini. Alhamdulillah sudah menyimak dan paham ya, nama, kelas, tanggal bulan tahun hari ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.